Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke guys, kita bahas soal nomor 1. Kikan pergi ke sekolah dari rumahnya dengan kecepatan 3 km per jam ya, km per hour. Dan dia balik dengan kecepatan 2 km per jam, begitu ya. Jadi misalkan ini rumahnya Kikan, dia pergi ke sekolah, begitu ya. Nah, dia pergi ke sekolah, kecepatannya adalah 3 km per jam. Lalu dia balik ke rumah, kecepatannya adalah 2 km per jam, gitu ya. Jika dia menghabiskan 5 jam untuk pergi dan pulang, jadi pulang pergi itu waktunya 5 jam ya. Nah, kita ikutin aja deh. Berarti waktu total itu sih apa? Berarti kan waktu berangkat, T berangkat, gitu ya, ditambah dengan T balik atau T dia pulang. Nah, waktu totalnya yaitu 5 jam. Nah, kita punya ya SVT, begitu kan ya, Dik? Nah, kayak gini kan. Nah, S itu adalah V kalikan T, maka rumusnya T adalah S bagi V. Nah, otomatis kan rumah ke sekolah, sekolah ke rumah tuh jaraknya sama ya. Maka pada saat berangkat, waktunya adalah S per V. V-nya berapa? 3. Ditambah waktu pulang, S-nya nggak tahu, V-nya berapa? 2. Gitu ya, Dek. Nah, kita samakan penyebutnya. Kita kalikan aja ya, ini ke sana ya. Berarti kan 2S ditambah 3S sama dengan 3 kali 2, 6, 6 kalikan 5, 30. 5S yaitu 30, maka S-nya adalah 6. Nah, itulah jaraknya. Jaraknya adalah 6 km gitu ya. C. Next, nomor 2. Rumah Roni 2,2 km dari kantornya. Nah, jadi saya ada rumahnya Roni nih ke kantornya Roni gitu ya. Apabila dia berjalan rata-rata kecepatannya 4,5 km per jam, berarti rata-ratanya kecepatannya 4,5 km per jam. Nah, jaraknya itu adalah 2,25 km gitu kan ya. Pertanyaannya, how many hours does it take to leave for work and go home for a week? Nah, jadi pertanyaannya itu adalah berapa sih waktu yang dibutuhkan Roni pulang pergi ya selama 1 minggu, Senin sampai dengan Sabtu. Nah, berarti kita mencari dulu waktu pulang perginya ya, waktu berangkat dulu ya, waktu berangkat sama pulangnya. Berangkat pulang ya, berangkat kantor, pulang ke kantor untuk 1 hari dulu deh ya. Nah, kita punya rumus tadi apa? SVT gitu kan ya. Mencari waktu, maka rumusnya adalah S bagi V. Oke, maka waktu berangkat pulang S bagi V, S-nya kan 2,25 ya. 2,25 dibagi waktunya adalah 4,5 dikali 2 deh. Kenapa kali 2? Karena berangkat sama pulang. Oke. Nah, yuk berapa nih? Setengah kalikan 2, yaitu 1 jam ya. Nah, berarti dia berangkat pulang itu 1 jam dalam 1 hari. Nah, dimintanya Senin sampai Sabtu. Itu kan 6 hari ya. Maka waktu total yang dibutuhkan selama seminggu yaitu 6 jam ya. Oke, kita bahas soal nomor 3 ya, Dek. Diketahui X adalah ini dan Y adalah ini. Manakah pernyataan yang benar tentang kuantitas P dan Q ya berdasarkan informasi yang diberikan? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Kalau misalkan ada akar dalam akar, maka kita kerjakan dari belakang ya, Dek. Nah, ini X saya tulis ulang ya. Ini berarti kan 12. Ini akar 18. Sini akar 8. Lalu akar lagi dengan 64. Begitu ya, Dek. Nah, yuk kita kerjakan. 64 di akar itu berapa? 8. 8 kalikan 8, 64. 64 di akar itu berapa? 8. 8 dikalikan 18 itu berapa, Dek? 144. Nah, kayak gini ya. Berarti kan masih kayak gini ya. Ini 144. Lah, 144 di akar berapa? 12. 12 kalikan 12, 144. 144 di akar 12. Ya, jadi ngerjainnya dari belakang. Oke? Nah, X-nya ketemu 12. Nah, kita lanjut dengan mencari Y.
Y sama dengan, kalau kita ketemu soal kayak gini, anggaplah 1 plus 20 dibagi 1 plus 20 dibagi 1 plus 20 dan seterusnya aja ya. Lah, kita anggap ini semuanya adalah A. Nah, terus kita lihat deh, ini juga kita anggap sebagai adik. Nah kan, 1 tambah 20 dibagi 1 tambah 20 dan seterusnya kan sama ya kayak tadi ya. Nah, berarti Mbak anggapnya adalah A juga. Maka nanti Y sama dengan 1 ditambah 20 dibagi A sama dengan A. Begitu kan ya? Lalu kita semua kali dengan A. Maka jadinya gimana? A ditambah 20 sama dengan A kuadrat. Oke, yuk jadinya A kuadrat dikurangi A dikurangi 20 sama dengan 0. Oke ya, yuk kita faktorkan. Jadinya gimana? Nah, sini A, sini 5, sini 4 ya. Biar min 1, maka sini min, sini plus. Maka A-nya sama dengan 5 atau A-nya sama dengan min 4. Karena dia adalah sebuah penjumlahan, maka hasilnya adalah positif. Oke, diketahui A-nya adalah 5. 5 itu siapa? 5 itu Y ya. Y sama dengan A. Berarti Y-nya adalah 5. P itu adalah X dibagi 2. X-nya tadi berapa? 12 ya. 12 dibagi 2 itu adalah 6. Maka P lebih besar daripada Q. Oke guys, kita bahas soal nomor 4 ya. Ini ada editan ya. Harusnya di sini ada plus ya. Nanti di soal PDF-nya udah benar ya. Nah, tentukan nilai X. Jika keluar soal seperti ini, kita kerjakan dari belakang aja ya. Berarti akar berapa nih? 64 itu kalau di akar berapa? 8, ya kan? 8 ditambah 17 itu berapa? 25. 25 kalau di akar berapa? 5. 5 tambah 11, 16. Gitu kan ya? 16 kalau di akar 4, ya kan? 4 ditambah 5, 9 ya, kita masukkan sini aja akar 9, sini ditambah 1 ya kan. Nah berarti 9 kalau di akar berapa dek? 3 tambah 1 4, berarti hasilnya adalah akar 4 yaitu 2. Oke, jawabannya adalah A. Next kita bahas soal nomor 5 ya. Jika diketahui X adalah penjumlahan bilangan ganjil 1 sampai dengan 2020, maka X bilangan ganjil ya dek. Maka siapa aja? 1, 3, 5, 7, berapa? 9 dan seterusnya. Berarti sampai 1900, kok 1000? Berarti sampai 2019 ya. Iya. Oke. Nah, terus Y itu adalah bilangan genap 1 sampai 2020. Berarti Y siapa aja? 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya sampai 2020. Begitu kan? Pertanyaannya, maka hubungan X sama Y gimana? Yuk kalau kita jumlah aja deh. 1 dijumlah, di seterusnya. Lah kan banyak banget ya. Ini juga kita jumlah aja. Kita jumlah. Kita bandingin aja deh. 1, 3, 1 lebih kecil dari 2, ya enggak? 3 lebih kecil dari 4, ya. 5 lebih kecil daripada 6, berarti dan seterusnya. Maka bilangan ganjil itu selalu lebih kecil. Nah, dengan kata lain, maka X kurang dari Y, gitu aja. Oke? Next, kita bahas soal nomor 6. Dari 40 siswa di kelas, ada 23 siswa memiliki motor, 17 anak atau siswa ya memiliki sepeda, dan 10 anak tidak memiliki motor maupun sepeda. Nah, pertanyaannya, jika dipilih satu siswa, peluang terpilihnya hanya memiliki motor adalah, nah, kalau kalian ketemu soal kayak gini, biasanya kan dibuat diagram Venn ya. Tapi kalau aku pakainya stil. Nah, kita gunakan stil. S ditambah I sama dengan L. Nah, ini gimana? S ini adalah jumlah seluruhnya, I itu adalah irisan, L itu lain-lainnya. Berarti 45 siswa kita masukkan di sini, 45, gitu ya. Nah, terus 23 siswa punya motor, masukkan di sini, lain-lain. Lalu 17 siswa memiliki sepeda, kita masukkan sini 17, dan 10 anak tidak memiliki motor maupun sepeda, dia juga taruh di sini. Nah, irisan ini berarti kan yang punya motor sama sepeda ya, maka irisannya adalah kita jumlah semua. 7 tambah 3, 10 ya, nyimpen 1, 3, 4, 5, 50 dikurangi 45, berarti yang punya motor maupun sepeda itu ada 5 anak. Nah, berarti yang hanya memiliki motor itu berapa? Siswa yang punya motor itu 23.
Nah, berarti yang hanya punya motor ya kita kurangin 5. Karena 5 ini mereka punya dua-duanya, punya motor dan punya sepeda. Nah, yuk. Yang hanya punya motor yaitu 18. Maka peluangnya yaitu 18 dibagi jumlah total ya. 18 dibagi 9 adalah 2, 45 dibagi 9 adalah 5. 2/5. Oke? Oke, kita bahas soal nomor 7. Diketahui X, Y, Z adalah bilangan positif. Maka nilai X dikurangi Y itu gimana? Kita lihat ya. X, X, X keluar berulang ya. Maka boleh X-nya lepas. Jadinya sini X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Yang ini kita lepas Y-nya. Y ditambah Z ditambah X ya, itu sama dengan 6. Kalau yang di bawah Z-nya saya lepas. Z ditambah X ditambah Y sama dengan 9. Oke? Lalu persamaan 1 sama persamaan 2 saya bagi. Ini kan hilang nanti. Maka ketemu persamaan 1 dan persamaan 2 itu menghasilkan X dibagi Y sama dengan 1/6. Ya, ini kalau begini hilang ya. Maka ketemulah Y sama dengan 6X. Oke. Terus kita cek pada persamaan 1 dan 3. 1 dan 3 kita bagi ya. Persamaan 1 dibagi dengan persamaan ketiga. Maka ketemunya X bagi Z sama dengan 1/9. Ini kan hilang. Oke ya. Maka Z itu nilainya 9X. Nah, dari 2 ini udah ketemu, kita masukkan ke persamaan ke-1. Kalian boleh masukkan ke persamaan 2, boleh, 3 boleh, tapi saya masukkan ke persamaan 1 ya. Kita substitusikan ke persamaan ke-1. Jadi bagaimana? Yuk kita masukkan ya. X kuadrat ditambah XY ditambah XZ sama dengan 1. Nah, kita substitusikan X kuadrat ditambah X, Y-nya berapa? Y-nya adalah 6X. Ditambah X, Z-nya berapa? Z-nya itu 9X sama dengan 1. Maka 1 ditambah 6, 7. 7 tambah 9, 16 ya. 16X kuadrat sama dengan 1. Maka X sama dengan 1/4. Kita akar ya. X-nya udah ketemu. Terus kita cari apa? Cari Y. Oke? Nah, Y-nya dari mana? Dari sini ya. Ke atas sini ya. Y sama dengan 6X. X-nya udah ketemu 1/4. Maka Y sama dengan 6/4. Lah, ketemulah deh yang ditanya. X dikurangi Y. X-nya adalah 1/4 dikurangi 6/4. Maka hasilnya min 5/4. Oke? Oke, soal nomor 8. AC adalah sebuah diameter dari lingkaran ya. Dan ACD itu berada dalam satu garis lurus. What is the value of X? Berapakah nilainya X ya? Kalau kita mencari X berarti kita butuh B sama ini ya, C ya. Nah, yuk, apakah bisa mencari X kalau hanya menggunakan pernyataan ke-1 apabila AB sama dengan BC? Mana AB? AB sama BC itu sama. Apakah bisa ketemu X-nya? Nah, kita lihat sudut B itu selalu 90. Loh, kok bisa, Mbak? Karena sudut B adalah sudut keliling yang menghadap diameter, itu selalu 90 derajat. Oke ya? Nah, terus apabila AB sama dengan BC, berarti kan ini bisa membentuk segitiga sama kaki ya. Gitu kan? Udah kepake 90, maka sisanya berapa? Kan dia sebuah segitiga. Nah, berarti kan totalnya 180 ya. Maka ini 45, ini juga 45. Maka ketemu nggak X-nya? Ketemu. Jadi kalau pakai persamaan 1 aja, udah bisa ketemu nilai X-nya. Sekarang kita pakai persamaan 2 saja. Berarti yang tadi 1, ibarat kata belum ada ya. X sama dengan 2Y. Apakah kita bisa mencari nilai X kalau dengan mengandalkan nilai 2Y? Nggak bisa ya. Karena untuk mencari Y, kita butuh sudut B ya. Ataupun kita bisa sudut C, nanti Y-nya ketemu, maka BA-nya juga ketemu ya. Maka pernyataan 2 itu belum bisa menghasilkan nilainya X. Maka jawabannya satu pernyataan aja cukup ya. Suatu bilangan yang terdiri dari 6 angka ya. Berarti kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kurang dari 200 berarti angkanya itu kurang dari 200.000 ya. Dan dibentuk dari angka-angka 1, 2, 4,
6. Begitu ya. Dengan angka 1 itu keluar 2 kali. Nah, angka satunya keluar 2 kali. Jika angka ini kurang dari 200.000, maka depannya kemungkinannya cuma ini ya, angka 1 ya. Nah, ini berarti satu kemungkinan, yaitu angka 1. Gitu ya. Terus berarti tinggal ini nih yang belum kita kerjain. Nah, terus angka 1 keluar 2 kali. Ya, kita keluarkan lagi angka 1 di sini ya. Sisanya berapa? Sekali ya. 2, 4, 5, 6. Kita masukkan 2, 4, 5, 6. Nah, gimana nih? Ternyata di sini adalah permutasi unsur yang berbeda. Nggak ada yang sama kan? Maka permutasi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktorial. Maka kemungkinan angka yang terbentuk adalah 1 dikali 5 faktorial. 5, 4, 3, 2, 1. Berapa, Dek? 20, 20 kalikan 3, 60, 60 kalikan 2, 120. Oke? Next, nomor 10. Ada 6 digit, berarti saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terbentuk dari angka-angka 1, 2, 4, 7. Nah ya, angka 1 dan 2 itu keluar 2 kali. Dan angka yang lain keluar sekali. Nah, how many numbers are possible? Berarti angka 1 sama 2 keluar 2 kali ya. Kita ikutin aja. Berarti satunya keluar 2 kali ya. 2-nya keluar 2 kali. Dan yang lain tuh keluar sekali. Berarti 4 sama 7. Lah, kalau soal kayak gini kita gunakan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Yaitu gimana? Nah, ini jumlahnya ada berapa, Dik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya ada 6 faktorial ya. Yang sama itu satunya keluar 2 kali, maka 2 faktorial. Yang 2 samanya keluar 2 kali, maka 2 faktorial. Inilah rumus permutasi dengan beberapa unsur yang sama ya. Maka 6, 5, 4, 3, 2. Nah, sini 2 faktorial hilang deh ya. 4 dibagi 2 berapa? 2. Jadi berapa deh? 6 kalikan 5 itu 30, 30 kalikan 2 60, 60 kalikan 3 180. Oke ya, jawabannya adalah C. Oke, nomor 11 ya. Dari angka 2, 3, 5, 6, dan 8 akan dibentuk bilangan kelipatan 5. Berarti bilangan itu adalah kelipatan 5. Terus yang terdiri dari 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jika angka 5 muncul 2 kali, angka 5 muncul 2 kali. Oke, banyaknya bilangan yang terbentuk adalah, kita ikutin aja ya aturannya ya. Ternyata ada kata-kata kelipatan 5. Kalau kelipatan 5 berarti kita fokus ke belakang ya. Angka paling belakang berarti kalau nggak 5 ya 0. Itu kan kelipatan 5 ya. Berarti kita masukkan angka 5 paling belakang. Berarti cuman ada satu kemungkinan, yaitu angka 5. Paham ya? Terus kita lanjut, berarti tinggal menyelesaikan angka-angka yang di sini. Terus kita lihat angka 5 keluar 2 kali. Di sini kan udah keluar sekali ya. Nah, maka tinggal keluar sekali di sini ya. Berarti 2, 3, 5 keluar sekali, lagi 6, 8. Kan 5-nya jadi keluar 2 kali. Oke. Nah, kita kerjakan yang ini. Tipe apa nih? Permutasi unsur yang berbeda. Nggak ada yang sama kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 faktorial ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 dikalikan 1. 1 dari sini, satu kemungkinan. Ya, jadi berapa? 5 kali 4, 20. 20 kalikan 3, 60. 60 kalikan 2, 120. Oke ya. Next, nomor 12 ya. Persamaan garis L itu adalah 6X ditambah 5Y sama dengan 3. Sedangkan persamaan garis lurus Q adalah 5X sama dengan 6Y. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang benar ya antara dua garis ini? Coba kita lihat menjadi gradien dulu deh.
Apa rumusnya gradien? Itu adalah min A per B jika X sama Y berada dalam satu ruas, gitu kan ya. A-nya itu adalah 6, B-nya itu adalah 5. Maka gradiennya adalah min 6 per 5. Ini gradiennya L. Kalau ini gimana? Mencari gradien, ini ternyata kan Y sama X-nya berbeda ruas ya. Boleh kalian pindahkan ke sini, atau kita dalam bentuk rumus gradien Y sama dengan MX ya. Misalkan saya pindah ruas saja ya, maka jadinya 5x 6y-nya yang pindah ruas ke sana dikurangi 6y sama dengan 0 ya. Maka gradien adalah min A per B, min 5 per B-nya itu min 6. Maka jawabannya 5 per 6. Kita lihat ini min 6 per 5, ini 5 per 6. Berarti L dan Q adalah tegak lurus ya. Karena tegak lurus itu syaratnya gradien L dikali gradien Q itu sama dengan min 1. Coba deh, gradiennya L itu kan min 6, per 5 ya, dikali 5 per 6. Apakah ini min 1? Min 1 ya, ini kan hilang. Tuh, min 1. Oke, berarti jawabannya L dan Q are perpendicular ya. Ini adalah tegak lurus. Oke.